Menkominfo pastikan telekomunikasi di IKN andal untuk HUT RI ke-79. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi memastikan jaringan telekomunikasi siap jelang upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara, IKN. Kami pastikan jaringan telekomunikasi di IKN siap jelang upacara Hari Kemerdekaan RI. Masyarakat di Kalimantan Timur maupun daerah-daerah lainnya dapat mengikuti upacara di IKN melalui siaran langsung, kata Budi Aris Setiadi di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu. Pemerintah dalam penyediaan jaringan telekomunikasi didukung Telkom karena Telkom merupakan pemegang hak perlintasan dan anak usahanya, Telkomsel, telah melakukan inaugurasi, rehearsal, infrastruktur telekomunikasi di IKN. Penyedia layanan jaringan telekomunikasi juga telah melakukan pengujian aspek konektivitas dengan fiber optik dan seluler maupun aspek catuan listrik. Ketersediaan jaringan telekomunikasi memadai ini sejalan dengan konsep Smart City IKN menuju Smart, Green dan Sustainable City yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo, katanya. Tidak hanya itu, operator seluler lainnya juga telah menyediakan layanan telekomunikasi dengan infrastruktur sementara. Layanan dari operator-operator seluler lainnya bersifat sementara dengan penyediaan Mobile Base Transceiver Station, BTS, maupun fiber optik aerial yang telah disiapkan untuk melayani beberapa lokasi proyek pada masa konstruksi maupun acara tertentu. Kementerian Kominfo berharap layanan telekomunikasi dengan infrastruktur sementara nantinya dapat bermigrasi secara bertahap. Hal itu dapat terrealisasi dengan kerjasama sharing infrastruktur yang disediakan Telkom Group dalam menyediakan layanan telekomunikasi yang berkualitas di IKN. Kami berharap ke depannya seluruh operator seluler dapat memberikan layanan telekomunikasi dengan kualitas yang baik di IKN, tutup Budi. Sebelumnya, pada Sabtu 10 Agustus, Kementerian Kominfo juga telah memastikan penyiapan sarana upacara dan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia atau HUT RI di Ibu Kota Nusantara, IKN, sudah sekitar 90% selesai menurut pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini jadi sudah siap betul sih untuk perayaan 17 Agustus di IKN, bisa dikatakan sudah 94% lebih yang selesai. Perapian-perapian saja. Jadi, tanggal 17 Agustus sudah siap, kata Direktur Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong, dalam diskusi yang diikuti via daring. Usman menyampaikan bahwa upacara HUT RI ke-79 rencananya dilaksanakan di area Istana Negara yang menghadap ke lapangan di kawasan IKN di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan IKN jadi fondasi menuju Indonesia maju. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, menjadi salah satu fondasi yang diletakkan pemerintah menuju Indonesia yang lebih maju. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong yang sejalan dengan tema Hari Ulang Tahun, HUT, ke-79 Republik Indonesia yakni, Nusantara Baru, Indonesia Maju. IKN akan mengantar Indonesia kepada kemajuan. Kita semestinya berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena telah meletakkan landasan bagi Indonesia Maju, kata Usman dalam keterangan resminya, Minggu. Menurut Usman, pembangunan IKN menjadi salah satu langkah yang dipilih sebagai upaya pemerataan pembangunan dan ekonomi di Indonesia. Usman menyebutkan terdapat 4 tujuan pemindahan ibu kota Indonesia ke Nusantara. Pertama, untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kedua, menciptakan suatu kota cerdas, melalui penerapan konsep Smart Forest City, yang berkelanjutan dan inklusif. Ketiga, membentuk budaya kerja dan birokrasi yang lebih efisien. Terakhir, menjadi simbol kebanggaan Indonesia karena Istana Negara dan Istana Garuda di Nusantara dibangun sepenuhnya oleh bangsa Indonesia. Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemenkominfo Septriana Tangkari menambahkan, sebagai Smart Forest City, IKN akan dibangun menjadi kota cerdas yang ramah lingkungan.
IKN akan menyediakan berbagai komponen perkotaan yang akan menjamin kualitas hidup yang baik untuk masyarakatnya, seperti air dan udara yang bersih, tata kota yang teratur, aksesibilitas yang baik, serta kondisi perkotaan yang aman dan nyaman, ujar Septriana. Diketahui, upacara perayaan HUT RI pada tahun ini menjadi kali pertama yang digelar di IKN. Rencananya, upacara HUT ke-79 RI dilaksanakan di area Istana Negara yang menghadap ke lapangan di kawasan IKN di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo serta tamu-tamu undangan yang terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga para duta besar dari negara sahabat dijadwalkan menghadiri upacara pengibaran bendera merah putih untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI di IKN. Tram otonom akan beroperasi pada perayaan HUT RI di IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Satuan Tugas, Satgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN mengungkapkan tram otonom atau Autonomous Rail Transit, ART, rencananya akan beroperasi saat perayaan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di Nusantara, Kalimantan Timur. Ya, ART akan operasi. Mungkin diharapkan nanti pada waktu acara 17 Agustus 2024 bisa digunakan dan hal ini masih dibicarakan, kemungkinan untuk drop-off atau sebagian tamu menuju lapangan upacara, ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Haji Sumadilaga di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Jumat. Danis menyampaikan bahwa terkait uji coba ART di IKN, Kementerian PUPR menyediakan jalannya dan Kementerian Perhubungan menyiapkan ART nanti untuk uji coba. Panjang jalur ART sendiri 6,5 km yang mau dicoba, katanya. Sebagai informasi, Direktur Jenderal, Dirjen, Perkeretaapian Kementerian Perhubungan M. Rizal Wasal memastikan bahwa kereta otonom tanpa rel atau Autonomous Rail Rapid Transit, ART, siap beroperasi di Ibu Kota Nusantara, IKN, untuk melayani antar jemput tamu pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. ART yang beroperasi di IKN merupakan moda transportasi massal berbasis elektrik yang tidak memerlukan rel konvensional. Kereta ini menggunakan sistem pandu otomatis yang mengikuti marka khusus yang telah terpasang di jalan. Uji kelaikan kereta melibatkan berbagai pihak, termasuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, pihak produsen dari perusahaan China Railway Construction Corporation Limited, CRCC, dan pihak terkait lainnya. Tujuannya untuk memastikan seluruh sistem, mulai dari sarana kereta hingga infrastruktur pendukung, berfungsi dengan baik dan aman. Pada perayaan HUT ke-79 RI, ART 2 rangkaian dengan jumlah 3 gerbong per set melayani rute tertentu di kawasan KIP untuk mengangkut para tamu undangan. Kapasitas maksimal satu rangkaian ART adalah 300 penumpang, namun jumlah gerbong dapat disesuaikan dengan kebutuhan.